Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di program Gemar di GSIA Penilaian Surabaya maupun di GSIA Cabang Kemendung. Pagi hari ini Selasa tanggal 17 November 2020, saya terberkati dengan firman Tuhan yaitu di Alkitab Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Puji nama Tuhan. Allah memberikan gambaran-gambaran dalam pikiran kita bukan untuk menghibur kita. Tuhan ingin kita belajar melihat masa depan kita seperti yang dijanjikan Tuhan. Khususnya jika kita diberi karunia iman atau beriman untuk situasi tertentu untuk bisa diselamatkan. Seseorang tidak cukup hanya percaya diam-diam di dalam hati, tetapi perlu mengakui dengan mulutnya. Apa yang kita perkatakan atau akui dengan mulut kita sangatlah besar kuasa atau pengaruhnya. Kita harus berjaga-jaga dengan mulut kita, jangan berbicara sembarangan, mengumbar ketakutan, kekhawatiran, atau hal yang sia-sia. Janganlah suka berkata, "Oh, kami hanya seperti belalang lemah," tetapi berkatalah, Allah yang beserta kita lebih besar dari apapun. Beriman berarti mengucapkan atau mengakui dengan mulut dalam percakapan sehari-hari apa yang dijanjikan Tuhan sesuai firman-Nya. Langkah-langkah berikutnya dari proses menutur iman adalah bertindak, melakukan tindakan secara fisik sesuai dengan yang diperintahkan firman Tuhan. Ilustrasi, ketika mobil saya mogok, nggak bisa di starter akibat akinya soak, udah waktunya ganti aki. Ada tetangga yang baik hati menawarkan, "Pak, di rumah ada aki, kayaknya masih bagus." Terus dibawanya ke saya. Tetapi saya cuma diam saja, nggak mau bertindak atau melakukan untuk mengganti aki yang soak di mobil saya. Ya, mobil saya akan tetap mogok. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Beriman berarti melakukan tindakan. Ketaatan yang nyata sesuai dengan firman yang diterimanya. Sangat mudah bagi kita untuk memuji Tuhan ketika semua sedang dalam keadaan baik, tidak dibutuhkan iman yang besar. Dikala semua baik dan lancar, tetapi iman hanya diuji ketika kita berada dalam krisis kematian orang yang dikasihi, rumah tangga yang sedang kacau, sahabat yang tiba-tiba menjadi musuh, PHK di saat pandemi, terkena sakit parah, kerampokan, bangkrut, dan lain-lain. Ketika berada di tengah musibah, orang semakin kehilangan iman. Mereka mulai bersungut-sungut, mengeluh, mengutuk. Justru inilah saatnya mulai bersyukur dan memuji Tuhan. Inilah saatnya iman dilatih dan ditumbuh kembangkan. Pujian di tengah krisis merupakan korban persembahan. Suatu korban bukanlah menjadi korban jika tidak ada pengorbanan. Memuji Allah itu menuntut pengorbanan. Coba kita buka di Alkitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku,
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika berada di tengah kegelapan yang tidak terdalam, jangan takut. Kita memutuskan untuk memuji Tuhan atau menaruh kepercayaan kepada Allah, maka mujizat bisa terjadi. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian di dalam penjara kepada Allah, maka mujizat bisa terjadi. Kitab Para Rasul 16:24-26. Persembahan pujian di saat paling gelap dan sulit merupakan persembahan paling berharga di mata Allah. Mazmur, coba kita Mazmur pasal 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberikan pujian-pujian kepadamu. Puji nama Tuhan. Beriman berarti memilih untuk memuji Tuhan di tengah kesulitan dan kepahitan hidup. Puji nama Tuhan. Renungan Gemar pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan kami dan mengasihi kami. Bahkan ketika kami mengabaikan Engkau dan hanya mengikuti jalan kami sendiri, kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami menyesal serta bertobat dari dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Tolonglah kami agar mengerti lebih dalam sejauh yang sudah kami mengerti. Mulai hari ini kami mau belajar mengiring Engkau. Mari masuk dalam hidup kami dan jadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Kami menerima anugerah keselamatan-Mu. Tolonglah kami agar bertumbuh sebagai anak-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.